Polisi terus mengembangkan kasus konten pornografi Dea OnlyFans yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Polisi kini membidik pemeran pria dalam video asusila untuk dimintai keterangan. Sementara Dea yang dikenakan wajib lapor meminta maaf pada masyarakat karena telah membuat gaduh. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus pornografi yang melibatkan wanita pembuat konten Gusti Ayu Dewanti atau Dea OnlyFans. Dea telah ditetapkan menjadi tersangka dan mengaku telah membuat video syur dan foto tanpa busana untuk mendapatkan uang dengan mengirimkannya ke situs dewasa berbayar OnlyFans. 1 tahun aktif di OnlyFans, Dea mengaku tiap bulannya mendapat penghasilan 15 hingga 20 juta rupiah, di mana uang tersebut diakuinya untuk biaya hidup sehari-hari. Polisi kini membidik pemeran pria dalam salah satu video syur milik Dea yang ada di situs OnlyFans untuk dimintai keterangan. Kami tentunya akan menambah tersangka nantinya. Karena di dalam undang-undang tersebut juga pemeran lain atau yang mendukung itu akan bisa menjadi tersangka. Kami akan memanggil temannya beliau yang ada dalam video yang beredar. Nanti setelah kita akan periksa sebagai saksi, kalau memang terpenuhi unsur pasalnya akan kita jadikan tersangka seperti itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian cosplay, laptop dan ponsel, serta kartu ATM yang digunakan Dea untuk menampung uang hasil penjualan konten. Sementara itu didampingi kuasa hukumnya, Dea meminta maaf pada masyarakat Indonesia karena membuat gaduh dengan kasus yang kini tengah dihadapinya. Berterima kasih sebesar-besarnya kepada kepolisian karena sudah memberikan saya kesempatan. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sudah membuat kegaduhan yang terjadi di mana-mana. Di sini saya hanya ingin kooperatif menjalani proses hukum yang ada. Saya juga berusaha untuk lebih tegar lagi. Sedangkan kuasa hukumnya menyatakan konten yang ada di situs OnlyFans milik kliennya tidak bisa diakses bebas. Dan di Indonesia, situs dewasa berbayar tersebut juga terblokir. Intinya kita tidak mengelak, cuman kita menggarisbawahi ada zona abu-abu yang begitu besar terkait tentang OnlyFans itu sendiri. Kemudian perlu diingat, OnlyFans itu bukan sesuatu yang sifatnya publik ya, sifatnya sangat private, tidak bisa diakses sama semua orang, ya kan? Jadi kalau konteks publik itu sendiri, kalau menurut kami, publik itu bisa dikonsumsi dan diakses sama khalayak umum tanpa terkecuali. Nah, sedangkan OnlyFans itu kan enggak. OnlyFans itu hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses, ya kan? Dan sifatnya tertutup. Meski telah berstatus tersangka, Dea OnlyFans hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam sepekan. Selain dijamin keluarga untuk selalu kooperatif dalam kasusnya, polisi juga mempertimbangkan keinginan tersangka yang masih ingin menyelesaikan kuliahnya. 4 pria di mana 1 diantaranya masih remaja 15 tahun ditangkap usai memperkosa seorang siswi SMP di Bengkulu Tengah, Bengkulu. Korban tidak hanya diruda paksa, tapi juga dianiaya yang membuatnya kini trauma. Inilah 4 pelaku ruda paksa seorang siswi SMP yang diringkus aparat Polres Bengkulu Tengah, Bengkulu. Ironisnya 1 pelaku merupakan remaja 15 tahun yang juga seusia dengan korban. Pemerkosaan ini berawal saat korban jalan-jalan dengan teman prianya di perkebunan sawit. 4 pelaku mendatangi korban, sementara teman prianya kabur karena ketakutan dan meninggalkan korban sendirian. Berusaha mempertahankan kehormatannya, korban dianiaya hingga tak berdaya dan diruda paksa 4 pelaku lalu ditinggalkan di lokasi. Kini korban trauma akibat peristiwa tersebut. Kemudian si pacar korban atas inisial F itu saking ketakutannya melarikan diri, meninggalkan pacarnya yang berinisial N. Kemudian si 4 orang laki-laki ini serta-merta langsung menyergap si korban, langsung dilakukan atau terjadilah kasus pemerkosaan secara bergilir. Para pelaku yang masih satu desa dengan korban kini mendekam di sel tahanan Polres Bengkulu Tengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempatnya terancam hukuman 15 tahun penjara.
Sementara itu di Aceh Besar Aceh, seorang montir ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur. Pelaku yang awalnya mengintip korban sedang mandi lalu mendobrak pintu kamar mandi dan nekat melakukan aksi bejatnya. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemuda yang bekerja sebagai montir motor ini digelandang ke Polresta Banda Aceh usai mencabuli seorang anak perempuan di bawah umur. Kepada polisi, pemuda 23 tahun ini mengaku tergoda saat mengintip korban yang sedang mandi. Saat tahu korban sendirian, pelaku nekat masuk ke kamar mandi dan melakukan aksi bejatnya. Korban yang sempat melawan kemudian menceritakan pada ayahnya yang langsung melapor ke polisi. Korban sedang mandi di dalam kamar mandi, dan pelaku berada di belakang kamar mandi sedang memperbaiki sepeda motor milik ayah kandung korban. Kemudian ayah kandung korban ke warung kopi untuk membeli kopi. Kemudian lalu pelaku langsung masuk ke dalam kamar mandi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 15 tahun penjara.